kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berkah, dan semoga dilancarkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi mengkaji tentang persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, interaksi manusia dengan lingkungan, dan kajian terhadap wilayah dan region. Selain dari itu, geografi juga didukung oleh ilmu-ilmu lain, seperti geologi, klimatologi, hidrologi, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, geografi adalah ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung oleh ilmu lain. Baiklah, kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang konsep geografi. Konsep geografi terdiri dari 10, yaitu morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi dan interdependensi, jarak, lokasi, keterkaitan, keterjangkauan, dan pola. Konsep morfologi adalah konsep yang membahas tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bentuk permukaan bumi itu tidak rata. Bentuk-bentuk permukaan bumi tidak rata, melainkan bergelombang. Hal ini disebabkan karena permukaan bumi mengalami pengikisan, pengendapan, pengangkatan, serta penurunan lapisan bumi. Sehingga bentuk-bentuk permukaan bumi ada yang disebut seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan sebagainya. Kalau kita lihat di sekitar kita, misalnya seperti Bogor. Bogor merupakan dataran tinggi, sedangkan Serpong merupakan daerah dataran rendah. Nah, sehingga konsep morfologi itu membahas tentang bentuk tinggi rendahnya atau bentuk-bentuk permukaan bumi kita. Konsep yang kedua adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah suatu konsep yang membahas tentang pengelompokan kegiatan yang memiliki kegiatan yang sama. Misalnya, kegiatan yang dilihat dari segi pekerjaan, status, kegiatan, dan lain-lain. Contoh, kawasan industri. Kawasan industri dia sifatnya mengelompok, tetapi memiliki aktivitas yang sama. Kemudian yang kedua adalah aglomerasi kawasan pemukiman. Nah, kalau kita lihat di perkotaan, kawasan permukiman itu memiliki jenis strata yang berbeda. Kita akan melihat kawasan elit itu akan terlihat itu status sosialnya adalah orang-orang yang memiliki berpenghasilan tinggi. Sedangkan kalau kita lihat di daerah-daerah yang memiliki kawasan kumuh, biasanya merupakan daerah-daerah yang berpenghasilan rendah, sehingga di sini akan bersifat berkelompok. Yang namanya bersifat berkelompok tetapi memiliki kegiatan yang sama. Konsep yang ketiga adalah nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan adalah konsep yang memperhatikan nilai guna atau manfaat dari suatu daerah tersebut. Nah, daerah yang sama tetapi belum tentu memiliki fungsi yang sama. Misalnya pantai. Pantai merupakan suatu daerah yang belum tentu mempunyai nilai kegunaan yang sama bagi masing-masing orang. Misalnya, bagi nelayan, pantai digunakan sebagai tempat mata pencarian karena dijadikan sebagai tempat mencari ikan. Tetapi akan berbeda bagi orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya bagi kita pantai dijadikan sebagai kawasan wisata. Nilai kegunaan ini adalah yang dilihat adalah fungsi atau manfaat, karena tempatnya sama tetapi belum tentu memiliki manfaat yang sama bagi setiap orang. Artinya semua tempat akan memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi siapa penggunanya, bagi siapa yang memanfaatkan kawasan tersebut. Keempat adalah konsep diferensiasi area. Diferensiasi area adalah perbedaan wilayah. Perbedaan wilayah baik secara fisik maupun secara sosial. Secara fisik berarti kita lihat adalah secara alamiah, sedangkan sosialnya adalah sikap manusia atau bagaimana manusia memperlakukan wilayah tersebut. Desa dan kota. Kalau kita lihat desa secara fisik atau secara alamiah,
desa itu kita kenal sebagai daerah yang udaranya yang bersih, tidak ada polusi, tidak ada kemacetan, kemudian masih penghijauan, udaranya segar dan sebagainya, sehingga wilayah tersebut masih terlihat enak untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, berbeda dengan kota yang memiliki sarana prasarana yang sangat banyak, sehingga di sini akan kita lihat kepadatan penduduk, kepadatan pembangunan, kemudian yang kita lihat adalah sudah banyak polusi dan sebagainya. Nah, sedangkan secara sosial berarti adalah kehidupan manusianya. Kalau di desa yang kita lihat adalah masyarakatnya sifatnya gotong royong, kemudian kekeluargaan. Sedangkan kalau di kota lebih kepada individual, materialistis dan sebagainya. Jadi ada perbedaan antara desa dan kota. Berarti ada dua perbedaan atau terjadi diferensiasi area. Perbedaan dua wilayah baik secara fisik maupun secara itu interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi adalah yang namanya interaksi berarti ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara dua wilayah berarti ada positif dan negatifnya. Nah, kita lihat lagi antara desa dan kota. Apakah interaksinya? Kita lihat desa membutuhkan kota dan kota juga sebaliknya pasti membutuhkan desa. Nah, sehingga wilayah tersebut saling membutuhkan satu sama lain, berarti ada hubungan timbal baliknya. Desa memiliki area pertanian sebagai bahan pasokan pangan bagi masyarakat kota. Sementara kota adalah tempat menghasilkan kawasan industri, menghasilkan segala kebutuhan yang ada di desa. Berarti ada hubungan timbal balik. Nah, sedangkan interdependensi adalah saling ketergantungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, sehingga akan menimbulkan gejala yang lain. Misalnya seperti desa dan kota, maka akan muncul yang namanya saling ketergantungan dalam perdagangan. Di desa misalnya menghasilkan pertanian kemudian dijual di kota, sementara kota yang banyak masyarakatnya lebih membutuhkan bahan pangan karena wilayah kota tidak memiliki lahan pertanian. Yaitu jarak. Jarak terbagi menjadi dua, ada jarak absolut dan jarak relatif. Kalau jarak absolut itu adalah jarak yang diukur berdasarkan ketentuan yang sudah pasti, misalnya kilometer, sentimeter, meter dan sebagainya, sehingga jarak ini sudah tidak bisa diubah. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang bisa mengalami perubahan berdasarkan ukuran, waktu dan biaya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Misalnya, jarak secara absolut, misalnya jarak dari rumah ke sekolah, misalnya 10 km, maka jarak itu tidak akan bisa berubah. Berarti jarak yang sudah pasti, jarak yang sudah ditetapkan. Sedangkan kalau jarak yang sifatnya relatif, ini akan bisa mengalami perubahan karena ukurannya waktu. Misalnya, hari pertama kita sekolah, ke sekolahnya berangkat 10 menit. Nah, sedangkan besoknya kita bisa berangkat lebih cepat, yaitu 5 menit. Nah, kenapa? Karena berdasarkan kecepatan kita sekolah. Kemudian biaya juga belum tentu sama. Jadi, ketentuannya jarak relatif itu jarak yang bisa mengalami perubahan berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi dia bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu. Dan konsep yang selanjutnya adalah lokasi. Lokasi terbagi menjadi dua, baik secara absolut dan yang kedua adalah secara relatif. Kalau secara absolut itu disebut sebagai lokasi astronomis, lokasi secara astronomis. Kemudian yang kedua, secara relatif berarti lokasi secara geografis. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau lokasi secara astronomis adalah lokasi yang berdasarkan titik koordinat yang sudah ditetapkan, yang sudah pasti. Misalnya, lokasi absolut Indonesia terletak kepada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai kepada 141 bujur timur. Nah, berarti lokasi tersebut sudah pasti. Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang mengalami perubahan. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, ini sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan. Kapan perubahannya? Karena Indonesia selalu mengalami perubahan karena adanya pergerakan lempeng. Maka akan muncul yang namanya ada yang daratan yang tenggelam atau ada daratan yang muncul. Ada laut yang menyempit, ada juga laut yang
menyebar atau meluas. Nah, sehingga suatu waktu lokasi tersebut bisa mengalami perubahan. Nah, lokasi secara relatif, misalnya di rumah kita, Pangan, Tanah Merah, tetapi sewaktu-waktu itu akan bisa berubah menjadi apartemen, akan berubah menjadi jalan tol, akan berubah menjadi daerah mall dan sebagainya. Jadi sewaktu-waktu itu bisa akan berubah. Jadi tidak pasti. Selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan berbicara tentang mudah atau tidaknya suatu wilayah kita jangkau atau kita capai. Misalnya, suatu wilayah yang agak jauh dari pemukiman atau agak jauh dari pusat kota, maka akan cukup lama untuk mendapatkan pasokan pangan karena memang daerahnya sangat sulit untuk dicapai. Serpong ini merupakan daerah yang memang bukan daerah pusat kota, tetapi kita dekat dengan pusat kota. Yang bisa kita gunakan, sarana transportasi yang bisa kita gunakan, misalnya seperti KRL, mobil, motor, dan sebagainya. Sehingga kita, walaupun kita jauh dari pusat pemerintahan, tetapi kita sangat mudah untuk mencapainya ke sana. Karena apa? Dari segi keterjangkauannya kita mudah. Nah, berbeda dengan daerah-daerah yang tinggal di luar Pulau Jawa sampai ke pusat pemerintahan seperti daerah Jakarta, tentu akan sulit karena mereka harus melewati berbagai macam, baik itu dari jalur darat maupun dari jalur udara. Nah, karena apa? Karena jauh dari keterjangkauan itu tadi, mudah atau tidaknya suatu wilayah untuk dicapai atau untuk dikunjungi. Keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang ini berbicara tentang hubungan antar wilayah. Nah, hubungan antar wilayah ini bisa juga dilihat dari segi pola alam dengan wilayah tersebut. Nah, misalnya daerah pantai pasti biasanya masyarakat mengikuti pola alamnya, maka daerah pantai masyarakatnya otomatis menjadi nelayan. Kemudian begitu sebaliknya, misalnya masyarakat yang ada di daerah pegunungan, maka biasanya aktivitasnya adalah sebagai petani atau melakukan perkebunan. Begitu juga sebaliknya daerah banjir. Kenapa daerah banjir itu rumahnya bertingkat lebih dari satu lantai? Karena untuk menghindari terjadinya genangan air, maka dibuatlah rumah 2 lantai. Jadi untuk bersiap-siap apabila ada air masuk. Nah, sehingga untuk mengurangi terjadinya kerusakan barang-barang. Kalau kita perhatikan, kalau kalian sering menonton film Eropa atau Amerika, mereka rumahnya itu memiliki ruang bawah tanah yang banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka keadaan alamnya, karena di wilayah tersebut sering mengalami yang namanya badai, tornado. Nah, maka mereka itu memilih untuk melindungi diri ke ruang bawah tanah. Karena kalau ke atas itu tidak mungkin karena anginnya kencang sehingga menyebabkan nanti rumahnya bisa roboh. Maka untuk berlindung mereka harus ke ruang bawah tanah. Akhir adalah pola. Pola adalah susunan, bentuk atau kerangka. Nah, pola di permukaan bumi kita ada yang bersifat alamiah, ada yang bersifat dibentuk oleh manusia. Kalau yang bersifat alamiah, misalnya seperti sungai, garis pantai. Nah, sedangkan pola yang sifatnya sudah dibentuk oleh manusia, misalnya seperti jalan, rel kereta, dan sebagainya. Ada pola pemukiman yang mengikuti pola jalan raya, yang sifatnya memanjang. Ada juga pola pemukiman penduduk yang melingkar karena mengikuti pola danau dan sebagainya. Penjelasan dari masing-masing konsep geografi. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di forum e-learning. Silakan kalian mengajukan pertanyaan di timeline e-learning yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami konsep geografi.